Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita bertemu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau. Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau. Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau. Saya angkat tema pendidikan ini bulan Februari antara lain karena beliau. Saya ingat beliau ini lahirnya 14 Februari bareng Valentine Day. Makanya kemarin teman-teman, Pak, biasanya kalau Februari kan temanya cinta-cintaan, Pak. Iyalah, kita mikir dari perspektif yang berbeda dulu lah. Jadi biar kamu ngertinya tidak hanya bahwa Februari itu Valentine Day, tapi juga di situ ada hari kelahiran tokoh besar yang luar biasa, seorang waliullah, seorang ulama yang jasanya sangat besar untuk negara kita. Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga. Temanya juga tidak jauh dari pendidikan. Beberapa nanti kita bawa lagi malam ini, yaitu dari karya beliau, Adabul Alim wal Muta'allim. Malam ini kita semacam nambahi materi-materi yang sudah kita kupas di sesi dulu. Kita juga pernah membahas putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, yang belum cucu beliau, Gus Dur. Yo kapan-kapan insya Allah. Kita mulai ya. Kalau dari sisi keturunan beliau ini, kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, kemudian melalui Pangeran Benowo. Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Ishaq Sunan Giri. Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru. Seperti saya bilang minggu lalu, mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ada cerita satu ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebuireng, namanya Basir. Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar, kita kenal sebagai Ashar Basir. Kiai Basir ini ketemu Kiai Hasyim, kemudian cerita tentang gurunya bahwa guru saya itu loh punya beberapa program, tapi kok banyak dibully orang kalau bahasa hari ini. Kan minggu lalu saya cerita bagaimana
Misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam, terus penentangnya banyak. Kemudian Kiai Hasim tanya, gurumu namanya siapa? Namanya Dahlan. Oh, Kang Dahlan. Oh, kalau itu Kang Dahlan, ya kamu harus ikut sama gurumu. Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya, harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah, punya organisasi yang berbeda, yang kadang-kadang kamu nganggapnya musuhan padahal tidak, beliau masih saling menghormati, saling menghargai. Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur. Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antar ustadz di medsos, ada kompetisi di bidang dakwah, ada macam-macam fenomena hari ini. Butuh kearifan kita untuk menyikapi. Nanti di antara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari pada zaman itu ketidakkompakan umat Islam. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan pondok pesantrennya, dengan Tebu Irengnya yang sampai hari ini masih luar biasa. Bismillah ya, kita mulai. Ini kalimat untuk kalian dari Adabul Alim wal Muta'alim. Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda, rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu, karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak, sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda, yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tunda. Basa Jawa ini semoyo, nanti Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja. Kamu baru beli buku bagus luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus, waktunya baca, nanti sajalah. Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini. Kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar, akhirnya malah chattingan, malah Facebookan, download apa yang tidak jelas. Kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal. Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi, akhirnya malam ini pontang-panting. Terus besoknya masuk, mohon maaf Pak, printernya error. Pokoknya yang jadi kambing hitam printernya mesti. Atau kamu telat masuk alasannya
bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Oke, jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri. Dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. Besok saja, nanti saja, waktuku masih banyak, umurku masih panjang, wong masih muda, seneng-seneng dululah, dan seterusnya. Hati-hati dengan jebakan menunda-nunda. Yang kedua, berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang itu kokean menghayal. Banyak kalau-kalau, sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya, itu seandainya saya ini nanti lulus cepet, kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja, ning males sinau. Di mana bisa lulus cepet? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak, tapi tidak ada satupun yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Jatuhnya hanya diingin. Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau. Andai saja aku punya uang sebanyak itu, andai saja aku punya pasangan secakep itu, andai saja, terus andai-andai, berandai-andai. Itu dua musuhmu ya tadi, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu itu biasanya kalau tidak ngomong orang lain ya ngomong tidak jelas, angan-angan panjang ini. Kamu perhatikan, kalau sudah begitu ya cepat-cepat kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi pertama-tama ini ya diprovokasi oleh beliau Kiai Hasyim agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu, jangan fokus ke yang lain. Berarti tidak boleh ngapa-ngapain Pak selain belajar, ya enggak. Tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu. Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya.